bagi orang yang mengetahui daripada nilai masa. Kalau dahulu kita dengar ada cerita yang namanya kerajaan Fir'aun, kerajaan yang begitu hebat, kerajaan yang begitu dahsyat, mempunyai bala tentara yang begitu banyak, istana yang begitu megah, pasukan yang begitu hebat perkasa. Tetapi sekarang Fir'aun sudah hanya tinggal cerita saja. Kemana Fir'aun? Masa dia sudah habis di dunia ini, waktu dia untuk hidup di dunia ini sudah habis. Sekarang Fir'aun hanya tinggal cerita dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selepasnya. Dahulu kita dengar ada namanya satu kerajaan Brawijaya, kerajaan Majapahit yang begitu hebat di kawasan Asia. Kemana kerajaan-kerajaan itu sekarang? Mereka semua sudah hilang dari permukaan bumi, habis dimakan oleh massa. Kita dengar dahulu ada namanya Presiden Soeharto yang memimpin di Indonesia 30 tahun lebih. Sekarang Presiden Soeharto sudah hilang, tidak ada lagi di permukaan bumi, dia juga dimakan oleh massa. Maka kata ulama yaitu Hasan Al-Bisri, sesungguhnya kamu itu adalah massa. Sesungguhnya kehidupan kamu itu adalah masa yang berjalan di dalam diri kamu. Jadi hari-hari kita berjalan, kita hidup, ini adalah masa kita berkurang di dunia ini. Jadi penting kita memanfaatkan masa, kita penting menyesuaikan masa kita di dunia ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hidup 60 ataupun 70 tahun saja, tidak lama. Nah, bila dia boleh berbuat baik selama hidup 60 atau 70 tahun saja, maka dia adalah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau dia tidak boleh menggunakan masa dengan baik, maka dia adalah orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masa ini sangat berharga bagi diri kita. Masa ini sangat bernilai bagi diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi sunnatullah Allah menjadikan di dunia ini berpasang-pasangan. Allah jadikan yang cantik, ada juga yang jelek. Allah jadikan yang kaya, ada juga yang miskin. Ada raja, ada juga rakyat. Allah jadikan laki dan perempuan. Ini sudah menjadi sunnatullah, program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan ada penduduk ahli neraka, Allah jadikan ada penduduk ahli surga. Maka di sini ada orang bertanya, kenapa orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang iman dimasukkan ke dalam surga? Di mana sifat daripada sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para ulama menjawab, dimasukkannya orang kafir ke dalam neraka, orang Islam ke dalam surga, itu adalah satu daripada tanda keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pasangkan di dunia ini kehidupan secara berpasang-pasangan. Ada yang pandai, ada yang bodoh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan laki, Allah jadikan perempuan. Lelaki Allah jadikan ini ada nilai plus, kemuliaan tersendiri. Lelaki ini adalah pemimpin keluarga. Dia adalah seorang suami yang boleh memimpin anak dengan istrinya. Maka kata Nabi SAW, "Lau umirtu ay yasjuda al-makhluq li makhluq la amartu az-zawjah litasjuda li zawjiha." Atau kama jaa fil hadis. Seandainya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, agar makhluk ini menyembah kepada seorang makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi suami ini, lelaki ini mulia di dalam agama, di sisi agama. Lelaki ini adalah pemimpin, sehingga apabila dia mempunyai istri, maka istri wajib taat kepada suami. Wajib dia mentaati suami daripada ibu si istri tadi.
selagi tidak melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya, yang mana perintah itu tidak menuju kepada arah maksiat, maka hak tersebut wajib diikuti oleh seorang istri. Inilah kemuliaan daripada seorang lelaki. Banyak Allah jadikan lelaki ini adalah pemimpin. Memang layaknya lelaki ini adalah seorang pemimpin. Para nabi, para rasul ini kenapa diantar oleh Allah Subhanahu wa taala para lelaki saja? Tidak ada para nabi, para rasul ini daripada kalangan perempuan. Ini lelaki ada keistimewaan tersendiri. Nah, sebaliknya, seorang wanita ini ada nilai plus, nilai tersendiri dalam agama, dalam kehidupan beragama. Wanita ini juga mempunyai nilai plus. Dulu pada masa jahiliyah, wanita ini tidak ada harganya. Wanita ini apabila lahir maka dibunuh. Karena lahirnya seorang wanita ini adalah merupakan aib. Tetapi bila lahir seorang laki-laki maka akan menjadi kebanggaan bagi orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka datangnya Islam ini menghapus daripada kesalahpahaman orang-orang jahiliyah, bahwasannya lelaki diberikan kemuliaan tersendiri, wanita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan tersendiri di dalam syara, di dalam agama. Seorang anak dia tidak akan masuk surga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab dia sebelum dia menerima azab di neraka, manakala anak ini dia durhaka kepada ibunya. Dia durhaka kepada ibunya, dia tidak taat kepada ibunya, dia tidak menghiraukan ibunya, menyakitkan hati ibunya, maka Allah akan berikan azab ini kepada seorang anak di dunia ini nanti sebelum di akhirat. Seorang ibu adalah wanita. Di sini nampak daripada satu kemuliaan seorang wanita. Di dalam hadis dikatakan apabila seorang wanita haid saja maka dosa-dosa dia berguguran. Karena darah haid yang keluar daripada seorang wanita adalah pengguguran dosanya. Apalagi kalau dia ketika haid dia membaca istighfar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergugurlah dosa-dosanya. Ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak para pemuka-pemuka kaum Quraisy datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemuka-pemuka ini melihat daripada wajah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu usul kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini banyak tamu-tamu datang ke rumah kamu wahai Nabi. Alangkah eloknya kalau istri-istri kamu ini disuruh pakai burqa, disuruh pakai jadad, sehingga tidak timbul fitnah, tidak timbul macam-macam hati yang tidak baik tidak oleh pemuka-pemuka, oleh tamu-tamu yang datang ke rumah engkau wahai Nabi." Maka usulan Sayyidina Umar ini diterima, langsung turunlah wahyu ayat hijab, kewajiban bagi wanita untuk menutup hijab. Maka ulama-ulama sekarang berfatwa kalau perempuan pakai kerudung ini masih diperbolehkan. Tapi jalan takwa, jadi kita ada jalan fatwa, ada jalan takwa. Jalan fatwa boleh wanita ini dia memakai kerudung saja. Tapi jalan takwa dia kena tutup itu seluruh tubuh dia kecuali mata dia saja. Sebagaimana sekarang yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi itu bukan satu kebudayaan, itu ada perintah di dalam Al-Quran. Ayyudina min jalabibihinna. Maka hadirin mulia, wanita ini mulia di sisi Islam. Sehingga apabila seorang wanita dia punya anak 2 orang, dia bersabar mengurus anaknya, maka kata Nabi wajib baginya masuk ke dalam surga. Apabila dia kasih sayang kepada anaknya, dia rawat anaknya baik-baik. Seorang wanita ketika dia hamil, dia bersabar atas kehamilannya, maka para malaikat akan sentiasa berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya diampunkan, agar dosa-dosanya digugurkan.
Inilah kemuliaan wanita. Tetapi kalau wanita ini dia beramal soleh, dia lebih mulia lagi. Dia beramal soleh, dia lebih mulia lagi. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu dikatakan as-salihatu qanitat. Wanita-wanita soleh adalah qanitat. Qanitat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah wanita-wanita yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga harta suaminya, dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, maka inilah dikatakan wanita yang qanitat, yang dia sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau suaminya tak ada, dia pandai menjaga diri. Apabila ada tetamu datang, dia tidak akan tampakkan diri dia kepada tetamu. Maka itu tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala taqta'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulu qawlan ma'rufa. Ini perintah kepada istri-istri Nabi. Ya nisa'an nabi lastunna, wahai istri-istri Nabi, bukanlah kalian lastunna ka'ahadin minan nisa', sebagaimana seseorang daripada perempuan. Ini taqwaitunna, kalau kalian semua bertakwa. Takwa itu apa? Kata Imam Ghazali, takwa itu adalah mengamalkan agama dengan teliti, mengamalkan agama dengan betul-betul. Perkara haram mana, perkara halal mana, perkara yang subhat apa, itu namanya takwa. Ini taqwaitunna fala takhta'na bil qaul, maka janganlah kalian merendahkan suara. Bil qaul, dengan perkataan. Fala taqta'na bil qaul, maka janganlah kalian rendahkan bil qaul, dengan perkataan, dengan suara. Jadi maksudnya ayat ini, kalau kita berbicara seorang wanita dengan lelaki, ini kena dia angkat suaranya, dia tinggikan. Sebab apa? Kalau dia tidak tinggikan, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, maka akan timbul nafsu. Kalau terjemahnya tadi timbul nafsu, ataupun timbul koma. Fi qalbihi marad, di dalam hati seorang laki-laki yang ada penyakit. Maksudnya akan timbul nafsu, timbul syahwat, timbul ghairah. Maka itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Sebagian ulama mengatakan aurat, sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi kalau kita berbicara dengan seorang lelaki umpamanya yang itu bukan muhrim kita, yang tidak ada apa-apa hubungan dengan kita, kita tinggikan suara kita bagi seorang wanita apabila berbicara dengan lelaki, agar tidak ada timbul nafsu, timbul ghairah, timbul keseronokan seorang laki-laki tadi kepada wanita. Tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu qawlan ma'rufa, dan berkatalah qawlan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Tinggi suara bukan berarti kasar, tetapi kita tinggikan dengan perkataan yang elok, bukan tinggi dengan perkataan yang kasar. Ini agama memerintahkan kepada wanita untuk menjaga wanita. Jadi wanita ini sebenarnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi agama. Selagi mana wanita itu beramal soleh dan dia bertakwa. Kemudian bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada suaminya kalau dia sudah beristri. Kalau dia taat kepada suaminya, berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat kepada suaminya, berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Yaitu dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, mengerjakan salat, membayar zakat, dan lain sebagainya. Maka dalam satu hadis dikatakan, apabila seorang wanita dia mengerjakan salatnya yang 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dia pandai menjaga harta dan kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada, maka wanita ini wajib masuk surga baginya. Maka istilah dalam firqah itu tidak ada namanya istilah itu pacaran. Jadi sebelum kawin pacaran dulu 2 tahun, 3 tahun, cocok, kawin, tak cocok, lepas. Tidak ada dalam istilah firqah. Jadi istilah firqah itu yang ada
Seorang laki-laki apabila dia nak kawin dengan seorang wanita, dia datang kepada bapaknya, kepada wali dari perempuan tadi. Apabila dia nak betul-betul, si bapak tadi ceritakan bagaimana awal perempuan, si laki-laki nak dengan perempuan tadi, maka nanti dia bersenang dengan bapaknya. Oke, bagaimana? Kemudian nazar, melihat si laki-laki tadi boleh melihat wanita tadi dengan syarat wanita tadi ditemani oleh mahram dia, bapak dia kah, abang dia atau adik dia. Jadi di situ laki-laki boleh bersenang dengan wanita, melihat bagaimana kesesuaian. Sesuai, tentukan tanggal nikah, akad bila ini yang ada dalam Islam. Jadi tidak ada kalau istilah sekarang 2 tahun pacaran dulu, dibawa dulu naik motor pergi jalan-jalan. Jadi kalau dulu guru sekolah kita bilang itu wanita-wanita yang seperti itu, dia sebagaimana buah kuini. Orang beli buah kuini di pasar, dia pegang-pegang, dia nyot-nyot, nggak jadi beli. Datang lagi orang, dia pegang buah kuini, dia nyot-nyot lembek, tak jadi beli. Nah seperti itulah wanita kalau dia pacaran sebelum dia menikah. Jadi tidak ada dalam Islam itu pacaran. Suka datang kepada walinya, tunjuk saya suka dengan ini, bagaimana sembang, berapa mahar, oke selesai. Musyawarah bagaimana akad nikahnya, bila. Sekarang kita tidak ada, terbalik. Kebanyakan umumnya orang sekarang pacaran dulu sebelum menikah. Nanti pacarannya nanti selepas menikah baru pacaran. Itu yang benar. Itu yang disyariatkan oleh syara. Nah bahkan seorang lelaki itu dia boleh melihat gambar seorang wanita, umpamanya wanita nanti beri gambar kepada seorang pria, ini gambarnya. Laki-laki ini boleh melihat apabila dia sudah ada betul-betul hasrat untuk menikah, betul-betul kira-kira sudah 80% lah untuk menikah dengan perempuan tadi, boleh dia gambar ataupun dia nazar. Kalau laki-laki sekedar saya mau nazar saja melihat wajah ini, ini nggak boleh juga. Nanti takut perempuan ini down, sudah berapa kali dilihat tidak jadi juga menikah. Jadi maksudnya laki-laki ini betul ada keinginan kuat, sudah tahu sifat wanita ini, kemudian sudah ada kemungkinan besar dia untuk menikah dengan wanita ini, baru dia eloklah untuk melihat wanita tadi. Maka hadirin yang mulia, wanita tadi dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena dosanya syirik ini tidak ada ampunannya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi taat ini betul-betul kita tidak mensyirikkan, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Karena banyak kejadian gara-gara melihat kekayaan, melihat harta seorang lelaki, banyak daripada wanita-wanita kaum muslimin diajak masuk agama lain, Nasrani kah, agama Hindu kah, Buddha kah, karena untuk melihat kepentingan dunia. Masa saya di Jawa, saya pernah keluar di sana, itu ada satu orang wanita, dia tinggal di daerah kebun, di daerah pedesaan. Jadi orang sana cerita bahwasanya ada satu wanita di sini, dia berpindah agama. Dia berpindah agama masuk Kristen, Nasrani. Sebab apa? Karena laki-laki yang akan menjadi suami dia itu adalah seorang pekerja kapal, duitnya banyak. Nah, karena melihat itu dia ditaskin untuk masuk Nasrani, dia mau. Ini jangan sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji Allah tidak akan ampunkan dosa selain daripada syirik. Maknanya orang kafir, orang yang menyekutukan Allah, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Selama-lamanya, khalidina fiha abada. Imam Ghazali katakan, kalaulah ada timbunan padi,
padi itu timbulnya setinggi satu gunung. Kemudian padi ini diambil